Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Darul Firdaus TV yang berbahagia, alhamdulillah tidak lama lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan untuk bersama-sama merayakan kemenangan kita dalam menyempurnakan ibadah puasa kita dengan hadirnya Idul Fitri 1441 Hijriah. Namun kita harus ingat bahwa sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan, ada satu syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita hamba-hambanya, yaitu terkait dengan kewajiban kita untuk membayar zakat. Zakat apa kira-kira yang harus kita bayarkan di bulan Ramadan? Paling tidak ada dua. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Maka yang kita bahas pada sore hari ini adalah kedua zakat tersebut. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat secara bahasa artinya adalah menyucikan, membersihkan, menambah, dan mengembangbiakkan. Kata zakat berasal dari bahasa Arab, yakni zakatun, yang memiliki arti mensucikan atau menambahkan. Sedangkan fitrah adalah fitri, kesucian. Yang dimaksud dengan zakat fitri adalah kewajiban membayar zakat dengan bahan makanan pokok yang biasa kita konsumsi sehari-hari, dari mulai terbenamnya matahari di awal tanggal 1 Syawal, sampai dilaksanakannya salat Idul Fitri. Walaupun demikian, ada sebagian ulama yang membolehkan membayar zakat fitrah pada awal, pertengahan, atau di akhir Ramadan. Hanya saja waktu yang afdal membayar zakat fitrah adalah pada saat matahari terbenam, yaitu pada tanggal 1 Syawal hingga pada saat pelaksanaan salat Idul Fitri dilaksanakan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk memperhatikan terkait dengan pembayaran zakat fitrah ini, karena kita sebagai orang yang diberikan kemampuan oleh Allah tentunya juga menanggung zakat yang kita tanggung dari keluarga kita, seperti istri dan juga anak-anak kita. Kemudian yang kedua adalah zakat mal, di mana zakat mal ini diwajibkan apabila memenuhi kriteria. Yang pertama adalah mencapai nisab, yaitu ukuran kurang lebih sekitar 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Kemudian yang kedua adalah apabila sudah berputar dalam waktu 1 tahun, kurang lebih sekitar 1 haul. Apabila sudah memenuhi kriteria itu, di mana kepemilikan harta itu sudah mencapai nisab, kemudian sudah berjalan dalam waktu 1 tahun, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar zakat. Dasar dari kewajiban zakat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat serta rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk membayar zakat bersamaan dengan perintah melaksanakan sholat. Artinya kewajiban melaksanakan sholat sama dengan kewajiban menunaikan zakat. Orang yang sudah melaksanakan sholat kemudian diperintahkan untuk membayar zakat. Dan juga rukun Islam lainnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih. Salah satu di antara pilar rukun Islam yang 5 adalah membayar zakat. Sebagaimana di dalam Al-Quran sendiri juga Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan surat At-Taubah ayat 103, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim," hingga akhir ayat. Ambillah harta dari mereka, orang-orang yang mampu sebagai zakat, dan juga untuk membersihkan serta menyucikan harta mereka, serta bagi amil atau bagi yang mengambil zakat itu hendaknya mendoakan mereka orang yang telah menunaikan zakat. Ayat ini menjadi dasar perintah dari zakat mal, yaitu di mana zakat mal tersebut merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diberikan kemudian kepada muslim yang tidak mampu. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Oleh karena itu zakat mal, begitu pula dengan zakat fitrah, tidak diperbolehkan diberikan kepada non-muslim. Kedua zakat itu diberikan kepada muslim. Diambil dari muslim yang mampu, kemudian ditasarrufkan atau didistribusikan kepada seorang muslim yang tidak mampu.
Insya Allah apabila seorang muslim yang mampu kemudian dia sadar akan pentingnya zakat, lalu dia bayarkan zakat, maka dengan zakat itu insya Allah kaum muslimin yang tidak mampu akan tertolong. Karena di dalam syariat zakat itu tidak hanya sekedar ada ibadah mahdhah antara kita dengan Allah semata, melainkan ada kewajiban sosial di mana kita yang membayar zakat itu secara tidak langsung turut serta menunjukkan kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Nah, terkait dengan zakat mal, para ulama telah membagi atau mengklasifikasikan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah zakat mal yang berkaitan dengan hewan ternak, kemudian yang kedua surat-surat berharga, lalu yang ketiga adalah hasil dari pertanian, yang keempat khusus buah-buahan, dan yang kelima adalah perniagaan. Dalam bahasan fikih, sebagaimana yang kita pelajari dari Matan Abi Syuja, bahwa zakat yang berkaitan dengan hewan ternak meliputi 3 jenis hewan ternak. Yang pertama adalah onta, kemudian yang kedua sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Onta wajib dikeluarkan zakatnya manakala si pemilik onta itu sudah memiliki kurang lebih 5 ekor onta, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian terkait dengan sapi, zakatnya apabila sapi itu mencapai 30 ekor. Kemudian kambing, zakatnya apabila mencapai 40 ekor. Sama-sama masing-masing dikeluarkan 1 ekor kambing. Oleh karena itu, zakat ini akan menumbuhkan sebagaimana makna asal dari kata az-zakatu ay an-nama'u, bertambah atau berkembang. Hakikatnya zakat yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta, justru akan mengembangkan harta. Begitu pula dengan komponen lainnya seperti zakat emas, perak, atau barang-barang berharga. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa zakat yang berkaitan dengan emas itu manakala jumlah emas yang dimiliki kurang lebih sekitar 20 dinar atau 85 gram. Sedangkan perak itu kurang lebih 200 dirham atau 675 gram. Di mana apabila keduanya sudah mencapai haul, yaitu 1 tahun, maka keduanya wajib dikeluarkan zakatnya kurang lebih hanya 2,5%. Lalu bagaimana dengan perhiasan? Apakah perhiasan juga wajib dikeluarkan zakatnya? Tidak, apabila perhiasan itu dipakai sehari-hari. Adapun apabila perhiasan itu disimpan, dia menjadi barang berharga yang juga wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu jumhur ulama. Kemudian yang ketiga terkait dengan tanaman. Tanaman atau hasil tanaman itu juga diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya manakala yang pertama hasil dari tanaman itu kurang lebih sekitar 375 kg. Dengan catatan apabila hasil dari tanaman tersebut diairi oleh alam, seperti air hujan atau pengairannya dari irigasi dari sungai, maka zakatnya kurang lebih sekitar 10%. Adapun apabila diairi oleh diesel atau dengan alat-alat tertentu yang mengeluarkan biaya juga, maka zakatnya adalah 10%. Kemudian yang keempat terkait dengan buah-buahan. Yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 2. Yang pertama adalah kurma, apabila dia sudah masak. Kemudian yang kedua hasil panen dari anggur yang dikeluarkan dalam bentuk kismis. Kemudian yang kelima adalah kewajiban membayar zakat berupa hasil dari perniagaan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah atau keluarkan zakat dari hasil yang telah kalian peroleh atas pekerjaan yang kalian lakukan, pekerjaan yang baik-baik. Maka dalam hal ini setiap keuntungan yang kita peroleh wajib kita keluarkan 2,5%-nya sebagai zakat. Sehingga para ulama kontemporer kemudian membuat satu rumusan yang lalu disebut oleh mereka sebagai zakat profesi, di mana setiap pegawai atau pekerja setelah mereka menerima gaji lalu mereka potong 2,5% untuk didistribusikan sebagai zakat. Namun demikian, apabila ini diakumulasikan secara keseluruhan dalam bentuk harta, maka kewajiban zakat tersebut masuk kategori dari zakat mal yang apabila sudah mencapai nisab dan haul, maka wajib dikeluarkan setiap tahunnya. Mudah-mudahan dengan zakat ini
ekonomi umat Islam semakin berkembang menjadi lebih baik, dan kaum muslimin yang kurang mampu, mereka mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dari zakat yang telah ditunaikan oleh umat Islam yang mampu, sehingga tidak ada lagi kaum muslimin yang kesulitan mencari makan atau mereka kehilangan mata pencaharian sebab harta yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu tidak tersalurkan kepada mereka yang kurang mampu. Maka sungguh sempurna syariat Islam yang telah menetapkan kewajiban zakat. Kita berharap mudah-mudahan kita menjadi muzakki, yaitu orang yang menunaikan zakat lalu diberikan kepada mustahik atau orang yang menerima zakat. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat ke-60, ada 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, termasuk juga orang yang dalam perjalanan fisabilillah dan juga ibnu sabil. Mereka semua berhak mendapatkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.